Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, yang ada perhubungannya. Dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagian. Jadi sifat 20 yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah 20. Ini ada 6 sifat yang ada ta'alluqnya, ada perhubungannya. Arti ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Ini artinya ta'alluq. Kan ada 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Apa ta'alluq itu? Kalau bahasa kita ada hubungan, ada tujuannya. Arti ta'alluq dalam kitab ini yaitu tuntut sifat menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Adapun misal ta'alluq seumpama kudrah. Ini contohnya nih, contoh ta'alluq supaya paham. Adapun misal ta'alluq seumpama kudrah, yakni kuasa. Di kudrah itu artinya kuasa. Maka menuntutlah ia, si sifat kudrah ini, akan kenyataan yang dikuasakannya. Jadi sifat kudrah kuasa hubungannya nanti ada hasil dari sifat kudrah itu. Hasil dari sifat kudrah itu. Allah yang bersifat kudrah kan? Berdiri sifat kepada zat. Jadi qadir. Allah bersifat kudrah. Kemudian Allah bersifat qadir, yang kuasa. Nah, perhubungannya ini hasilnya yaitu alam semesta ini. Hasil kuasanya Allah itu perhubungannya, tujuannya yang menuntut akan si sifat itu akan kenyataan yang dikuasakannya. Apa kenyataannya dari sifat kudrah itu? Ya Allah bersifat qadir, yaitu alam semesta ini. Di alam semesta ini bisa dikatakan disebut ta'alluqnya sifat kudrah, berdirinya sifat kudrah kepada Allah yang bersifat qadir. Itu hasil alam ini. Nah, itu perhubungannya. Perhubungan dengan sifat kepada zat, maka timbul hasilnya dari kudrahnya Allah itu, yaitu alam semesta ini. Ya, alam semesta ini wujud karena ta'alluq sifat kudrah. Itu maksudnya gitu. Dan sifat-sifat yang lainnya begitu mengartikan. Adapun misal ta'alluq seumpama kudrah, yakni kuasa, maka menuntutlah ia si kudrah tadi akan kenyataan
yang dikuasakannya, buktinya. Nah, itu perhubungan. Ta'alluq, bukti sifat kudrahnya Allah, yaitu adanya alam semesta ini. Jadi kalau sifatnya, sifat kudrah Allah itu hasilnya bisa dilihat di alam semesta ini. Ini kudrahnya Allah. Kalau zatnya, si Allahnya, si Qadir nggak bisa dilihat. Jadi kita melihat sifat kudrahnya Allah, hasil ta'alluqnya yaitu adanya alam semesta ini. Allah kuasa menciptakan alam semesta ini sendirian. Alam semesta ini namanya hasil dari ta'alluqnya sifat kudrah. Ada 6 dan ada namanya, nama ta'alluqnya ada. Pertama sifat kudrah, lihat di kitab. Kudrah artinya kudrah, kuasa. Ta'alluq, ta'sir. Ta'alluq itu berhubungan, ta'sir itu membekas. Namanya ta'alluq, ta'sir. Ta'alluq kemana? Itu ada dalam huruf segala mungkin. Kudrah, ta'alluq, ta'sir kepada segala mungkin. Segala mungkin itu dibagi 2. Mungkin ma'dum. Ma'dum itu tidak ada. Mungkin maujud. Maujud itu ada. Segala yang mungkin di alam semesta ini. Mungkin ma'dum, mungkin tidak ada alam ini. Mungkin maujud, mungkin ada. Jadi adanya alam itu ta'alluq dari sifat kudrahnya Allah, yaitu ta'alluq ta'sir. Jadi sifat kudrah itu berta'alluq kepada segala mungkin. Segala mungkin itu ada 2. Mungkin ma'dum, alam semesta ini tidak ada, kan asalnya alam enggak ada. Lah itu tidak adanya alam itu ta'alluq sifat kudrahnya itu nyata, itu yaitu ta'alluq ta'sir namanya, nyata. Kedua ta'alluq maujud, adanya alam semesta ini, itu ta'alluq sifat kudrahnya Allah. Artinya ini kekuasaan Allah, gitu mudahnya. Adanya alam, tidak adanya alam, kan alam asalnya nggak ada. Yang dinamakan alam itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Tidak adanya alam itu juga kekuasaan Allah. Adanya alam juga kekuasaan Allah. Jadi yang mengadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada, itu adalah kudrahnya Allah, atau kalau menurut bahasa ini ta'alluqnya sifat kudrahnya Allah. Hasilnya dinamanya ta'alluq ta'sir, membekas hasil. Apa hasilnya? Ada, asalnya tidak ada jadi ada, itu mungkin maujud. Asalnya tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya asalnya ada menjadi tidak ada. Itu ta'alluqnya sifat kudrahnya Allah. Yang kedua sifatnya iradah. Iradah ta'alluq kemana? Perhatikan itu. Kalau ditanyakan iradah ta'alluqnya kemana? Perhubungannya kemana? Kepada segala mungkin. Tuh lihat di kitab. Segala mungkin. Segala mungkin itu bagi 2 itu. Mungkin ma'dum, tidak ada makhluk. Mungkin maujud, makhluk tidak ada, maujud. Iradah artinya apa? Berkehendak Allah.
Nama ta'alluqnya ta'alluq ta'sir, perhubungan yang memberi bekas. Kepada mana ta'alluqnya? Kepada segala mungkin makhluk alam semesta ini. Itu dita'alluqi oleh Allah sifat kudrah dan sifat iradah. Contohnya sekarang ini enggak hujan, berarti makdum. Enggak hujan itu kudrah iradahnya Allah. Kemudian hujan, lah hujan itu namanya mungkin maujud, ada hujan. Adanya hujan itu adalah kudrah dan iradahnya Allah. Mudah saja supaya kita kalau kita ingin ingat Allah itu mudah. Kadang kita aja pikiran kita yang lupa. Karena adanya alam kita ada ini kudrah iradahnya Allah. Tidak ada alam semesta ini berdiri sendiri. Itu kudrah iradahnya Allah. Itu mudahnya gitu, itu namanya ta'alluq hasil. Adanya alam semesta ini adalah kudrah iradahnya Allah. Allah berkuasa dan Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah berkehendak akan sesuatu. Firman Allah kun fayakun. Jadi itu memudahkan ini, jadi namanya kudrah iradah itu sifatnya berta'alluq kepada segala mungkin, berhubungan. Mungkin ma'dum, asalnya tidak ada. Mungkin maujud, sesuatu yang ada. Ta'alluq ta'sir. Ini namanya ta'alluq ta'sir, kudrah iradah itu kepada segala mungkin, yaitu mungkin ma'dum, mungkin maujud. Jadi bahasa gampangnya alam semesta ini ada dan tidak adanya itu adalah kudrah dan iradahnya Allah. Jadi ketika kita melihat makhluk ada, teman kita ada di sebelah, ingat adanya itu adalah kudrah iradahnya Allah. Nah, jadi nggak lupa dengan Allah. Kemudian kawan nggak ada, tadi ada, sekarang nggak ada, hilang, pulang umpamanya. Tidak adanya kawan di sisi kita itu adalah kudrah iradahnya Allah. Jadi itu supaya kita mudah mengingat Allah. Itu caranya begitu, itu namanya mengenal Allah dengan sifatnya. Itu ada dan tidak ada, itu namanya ta'alluq sifat Allah, yaitu kudrah dan iradah. Namanya ta'alluq ta'sir. Paham ya? Karena yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada Allah. Yang meniadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada Allah. Itu sifat kudrahnya Allah. Yang bersifat kudrah iradah, azatnya qadirun muridun. Paham ya?